Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinda Marcelia, NIM 210100179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari 3 analisis SWOT perbandingan antara ST Indonesia Bubble Drink, pasar tradisional, pasar modern, dan bakso Bimola serta bakso Aceh. Saksikan video ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk kepada pengertian pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli, dan juga terdapat distributor maupun rentenir dalam melakukan usaha mencari keuntungan. Sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual dan beli. Awalnya, pasar berdiri karena masyarakat ingin mendapatkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, kami menganalisis metode pasar tradisional ini menggunakan analisis metode SWOT. Yang pertama itu adalah kekuatan. Yang pertama bisa melakukan tawar-menawar dan negosiasi agar harga lebih murah. Yang kedua itu adalah kelemahan. Kelemahan dari pasar itu sendiri antara lain kotor, keamanan kurang terjamin, suasana panas, ramai, dan sempit. Yang selanjutnya itu adalah kesempatan. Yang pertama itu adalah harga lebih hemat. Yang kedua bisa memilih dengan puas. Dan ketiga, tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang sangat rendah. Dan selanjutnya itu adalah ancaman. Yang pertama ancamannya itu adalah lokasi tidak stabil jika hari hujan. Selanjutnya itu adalah harus lincah saat pembeli melakukan tawar-penawar bagi pedagang. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli. Juga terdapat distributor maupun rentenir dalam melakukan usaha mencari keuntungan. Sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual dan beli. Awalnya, pasar berdiri karena masyarakat ingin mendapatkan apa yang mereka cari seperti kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Seiring perkembangan zaman, proses transaksi mulai telah dilakukan dengan menentukan tempat untuk bertemunya para penjual dan pembeli dengan acuan harga yang ditawarkan oleh penjual dan bisa ditawar oleh pembeli. Terbentuknya pasar menjadi tonggak kemajuan transaksi jual-beli oleh masyarakat. Seiring terjadi proses transaksi jual-beli di pasar, masyarakat dapat juga melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang pas atau mendapatkan harga yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya kita akan memasuki pasar modern. Pengertian dari pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta melakukan transaksi. Namun di pasar modern tidak terjadi tawar-menawar karena barang yang dijual sudah diberikan label atau harga yang pas. Pada zaman globalisasi ini atau perkembangan globalisasi ini, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan. Perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Muncul berbagai fasilitas pembelanjaan. Pasar sebagai salah satu fasilitas pembelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Pasar modern ini juga melakukan sistem pemesanan dan bisa diantar. Itulah yang membedakan mengapa pasar modern sekarang makin diminati oleh masyarakat. Selanjutnya di sini pasar modern juga memiliki kekuatan. Itulah mengapa kami menganalisis pasar modern menggunakan kekuatan atau menggunakan metode SWOT. Yang pertama itu adalah kekuatan. Kekuatannya itu memiliki fasilitas yang lengkap seperti resto, bioskop, wahana permainan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah tempat yang luas, nyaman, dan bersih. Produk lebih update atau terbaru dan banyak diskon dan potongan harga. Selanjutnya itu adalah kelemahan. Pertama itu menekan harga dari pemasok. Selanjutnya itu masih terkesan mahal. Yang ketiga adalah kesempatan. Yang pertama itu adalah tergabung dalam mal besar, lokasi yang strategis, serta akses transportasi yang mudah. Selanjutnya itu adalah ancaman, kondisi perekonomian yang tidak stabil, serta persaingan yang ketat terhadap kompetitor yang lainnya. Di mana yang kita sendiri tahu bahwasanya pasar modern ini bisa jadi bergabung dalam suatu mall, yang dimana seperti sampel ini kami menggunakan sampel pasar modern Hypermart, yang dimana bergabung langsung dengan Lipo, yang dimana Lipo merupakan salah satu mall terbesar di Lubuk Linggau. Selanjutnya itu adalah boba drink. Minuman boba berasal dari Taiwan dan dikenal dengan nama Zensu Nature yang biasa sebagai topping atau ditambahkan pada jus, es teh, minuman, dan makanan penutup.
Bahan utama dari boba yaitu tepung tapioka yang dibentuk bola-bola kecil kemudian dimasak lalu direndam dengan gula ataupun madu sehingga memiliki cita rasa atau tekstur yang kenyal, lembut dan manis serta legit. Yang dimana kami menganalisis ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu adalah kelebihan. Yang pertama itu kemasan yang sudah instagramable. Yang kedua adalah minuman yang sedang tren. Yang ketiga banyak varian menu yang tersedia. Dan selanjutnya aneka rasa yang ada pada minuman bubble tersebut. Serta kekurangan dari itu sendiri adalah perubahan tren. Pertama, terdapat aspek yang berkaitan dengan tren minuman. Yang selanjutnya itu adalah efek samping. Kemudian, terdapat kekurangan yang mungkin tidak asing bagi beberapa orang, terutama bagi pencinta minuman boba secara rutin. Selanjutnya itu adalah persaingan ketat. Selanjutnya, ada kelemahan usaha boba yang tidak dapat dimungkiri sejak awal sehingga perlu dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Dan yaitu selanjutnya adalah kebosanan konsumen, kekurangan yang dimiliki oleh usaha yang berfokus pada produk seperti minuman termasuk boba adalah adanya rasa bosan dari konsumen. Walaupun begitu, permasalahan ini masih bisa ditangani. Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Di Indonesia, teh dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik itu kalangan ekonomi atas maupun kalangan ekonomi bawah. Kelebihan dari es teh ini sendiri adalah pertama minuman varian rasa dengan harga yang terjangkau, yaitu dari harga 6.000 sampai harga 18.000. Selanjutnya disukai berbagai kalangan, lalu bahan baku mudah didapat, selanjutnya lokasi usaha yang sangat strategis. Dan kekurangan dari es teh itu sendiri adalah kurang berinovasi dalam penyajian jenis kemasan es teh itu sendiri. Selanjutnya itu varian rasa kurang inovatif pada es teh. Lain sudah menambahkan varian mengikuti perkembangan cepat saji seperti rasa red velvet, red matcha, tiramisu, dan lain sebagainya. Tetapi untuk pencinta es teh, baik itu dewasa maupun remaja, itu masih bisa sangat dinikmati karena mereka menyukai asli dari teh itu sendiri. Warung bakso Bimola yang sudah berdiri sejak 2015 selalu ramai didatangi pencinta kuliner. Bakso Bimola tidak hanya menjual bakso saja, akan tetapi di warung ini juga menyediakan modal ikan. Dalam satu hari, warung bakso Bimola bisa menghabiskan 20 kilo daging untuk bakso. Menu bakso yang ada di warung Bimola mulai dari bakso telur, bakso double, dan bakso biasa. Untuk harga bakso di sini sangat ramah di kantong pencinta kuliner. Pastinya dengan harga 7.000 sampai 10.000 sudah dapat mencicipi bakso Bimola itu sendiri. Sementara itu, owner bakso atau yang sering kita sebut sebagai Bimola menuturkan membuka bakso ini kurang lebih sudah 6 tahun. Yang mengelola bakso ini semua keluarga, anak, serta keponakannya sendiri. Harapan kedepannya, semoga warung bakso ini menjadi atau bisa membuka cabang sehingga dapat pencinta bakso khususnya dapat mencicipi bakso Bimola itu. Yang dimana bakso Bimola ini sendiri berlokasi pada Jalan Kalianda, Kelurahan Jokoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Warung ini dibuka di halaman rumahnya miliknya sendiri dan belum memiliki cabang untuk saat ini. Selanjutnya yaitu adalah bakso Acel sekaligus penutup presentasi kita pada kali ini. Bakso Acel pertama kali berdiri pada tahun 2019 dan pernah viral karena bakso merconnya. Dari hasil survei yang kami dapatkan, bakso Acel termasuk bakso yang enak dengan harga yang terjangkau. Bakso yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, RT 1, Kelurahan Jokoboyo, Kecamatan Jokoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sangatlah digemari bagi kalangan penggemar bakso di Lubuk Linggau. Dengan harga yang mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000, kamu sudah bisa menikmati kenikmatan bakso Acel. Dari survei yang kami dapatkan, penghasilan bakso Acel dalam satu hari bisa mencapai 4 juta sampai 5 juta. Dan di mana bakso Acel juga sudah memiliki cabang di Jalan Nangka Lintas. Selanjutnya juga untuk saat ini, bakso Acel sudah berinovasi dengan mengeluarkan mie ayam, yaitu menu terbarunya.